Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam majelis kajian kitab Tazkiyatun Nufus yang disusun oleh Syekh Ahmad Farid hafizahullahu taala. Baik. Mari kita perhatikan kita akan membahas bab tentang fawaid muhasabatin nafas. Faidah penting dari melakukan evaluasi diri, melakukan muhasabah terhadap diri sendiri. Nah, di dalam kitab ini ada beberapa faidah penting yang dikemukakan oleh penulis, yaitu Syekh Ahmad Farid, buah dari muhasabatun nafas, buah dari mengevaluasi diri sendiri. Yang pertama, beliau mengatakan al-ittila ala uyubi nafsihi. Orang kalau dia melakukan muhasabah terhadap dirinya, maka dia akan mengetahui aib dirinya. Dia tahu aib-aib dirinya. Tapi kalau kita nggak pernah menghitung-hitung keburukan diri kita, kita nggak tahu aibnya. Nah, ini penting mengetahui aib diri sendiri itu penting. Yang repot itu kalau ngerasa baik semua dirinya. Aku iki wong pinter, aku iki wong ganteng, aku iki wong berwibawa, karismatik misalnya. Ada nggak orang ngomong gitu? Ada itu yang lagi rame diomongin tuh sekarang Ada tokoh dia memuji-muji dirinya sendiri. Gelarku iki akeh gitu Nah, orang yang kayak gitu itu nggak mungkin bisa mengetahui dirinya sendiri. Yang dia tonjol-tonjolkan bahkan kelebihan dirinya sendiri. Justru itu menjadi aib sebenarnya. Orang yang berakal, ini kok orang apa maksudnya? Nah, ini Dalam kitab ini sebagaimana kita sudah bahas pada bab sebelumnya, penting kita melakukan muhasabah diri. Nah, di antara tadi kita bisa tahu al-ittila ala uyubi nafsihi. Maka waman lam yutalli ala uyubi nafsihi lam yumkinuhu izalatahu. Barang siapa yang tidak mengetahui aib dirinya sendiri, dia tidak mungkin bisa menghilangkan aibnya. Tidak mungkin bisa. Maka harus tahu, saya itu apa sih aibnya? Aib saya itu kalau bangun sering kesiangan. Itu aib itu. Bagi orang soleh itu aib Subuhnya jam 6 terus gitu misalnya. Bagi orang soleh itu aib. Apalagi pas azan subuh bangun, tidur lagi. Nah, itu alarm dinyalain sebelum subuh. Udah nyala, bangun dimatiin. Misalnya sering. Itu harus kita hitung kayak gitu. Waduh, saya sering meninggalkan sholat sunnah fajar. Padahal kebaikannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan seterusnya lah. Banyak aib-aib yang oleh sebagian kita dilakukan dan mungkin oleh kita sendiri. Maka terus dihitung. Ketahui itu. Agar kita bisa menghilangkannya. Karena kalau kita nggak ngerti kalau itu adalah aib bagi diri sendiri minimal,
Kita nggak mungkin bisa menghilangkannya. Karena kita merasa itu bukan aib kan. Nah, itu. Maka qala Yunus bin Ubaid rahimahullah. Yunus bin Ubaid mengatakan, inni la ajidu mi'ata khoslatin min khisalil khair. Ya. Ma'alamu anna fi nafsi minha wahidah. Waduh, ngeri ini ya. Jadi aku mendapatkan ada 100 macam ya kebaikan. Ya, ada 100 macam sifat baik. Tapi ma'alamu anna fi nafsi minha wahidah. Tapi aku tidak tahu ya bahwa dalam diriku ini satu pun nggak ada gitu. Aku nggak mendapatkan 100 kebaikan itu. Coba bayangkannya. Yunus bin Ubaid merasa tidak ada satupun kebaikan yang dia temukan, bahkan sampai 100 itu jumlahnya, tapi pada dirinya dia tidak melihat ada yang 100 itu. Nah ini kan artinya dia ngerasa, wah saya ini kok jelek banget gitu. Nah ini buah muhasabatun nafas. Faedahnya itu, bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian. Jadi kita hitung diri kita terus. Saya ini kurangnya apa? Ya. Misalnya sholat gitu ya, selalu masbuk misalnya. Itu kan perlu dihilangkan itu kebiasaan itu sebenarnya. Ya kan? Harus dilawan. Nah, karena kan kita sudah tahu misalnya dalil tentang keutamaan tabkir, berangkat lebih awal ke masjid, sholat ya, dekat dengan imam dan seterusnya. Tapi kok masih sering terus mungkin lebih banyak masbuknya daripada tidaknya. Kan itu kalau kita hitung itu kelemahan kan. Nah ini. Nah saya kira itu ya, kita perlu terus menghitung-hitung diri kita sambil memohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah kuatkan kita untuk menghilangkan kekurangan kita itu, kelemahan aib kita itu. Kemudian qala Muhammad bin Wasi rahimahullah, Muhammad bin Wasi berkata, "Lau kana lidzunubi rihun." Ya. Seandainya dosa itu adalah bau, ya berbau, dosa itu ada baunya. Satu kali berbuat dosa ada bau. Berbuat dosa tambah bau dan seterusnya. Semakin banyak dosa kita lakukan, semakin bau kita. Seandainya dosa itu ada aromanya, bau aromanya. Apa kata Muhammad bin Wasi? Ma qadara ahadun an yajlisa ilayya. Maka tidak mungkin ada seorang pun bisa duduk di dekat denganku. Karena aku ini bau sekali. Apa berarti? Perasaan Muhammad bin Yunus apa? Dia ini banyak banget dosanya. Seandainya dosa itu berbau, pasti nggak akan ada orang mau duduk bersamaku. Nah itu kan luar biasa itu ya, punya perasaan, dia mengkritik dirinya sendiri. Ya. Maka kata Nabi apa? Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Itu kata Nabi SAW dalam hadis sahih. Beruntunglah orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri dari menghitung-hitung aib orang lain. Dia nggak menghitung, nggak mencari-cari aib orang lain. Dia cari aibnya diri sendiri. Itu orang yang beruntung. Aib saya ini apa? Kekurangan saya apa? Terus dia cari-cari. Orang yang begitu terus menghitung-hitung aibnya untuk dia hilangkan, untuk dia perbaiki. Itulah orang yang tuba, kata Nabi SAW. Tuba itu orang yang beruntung. Berarti kalau orang sibuk mencari aib orang lain, beruntung atau tidak? Enggak dong, karena dia ngerasa baik, orang lain salah terus kan. Nah, orang yang kayak gitu binasa itu. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, itu kata Syekh Muhammad bin Wasiyah, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadara ahadun an yajlisa ilayya." Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah meriwayatkan satu hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, apa kata Abu Darda? La yabqahu rajul kullal fiqhi hatta yamkutun nasa min jambillahi azza wa jal. Summa yarji'u ila nafsihi fayakunu ashaddu laha makta. Itu. Tidaklah kata Abu Darda, ya, seseorang itu memahami agama benar dengan benar-benar paham, pemahaman yang benar sampai dia yamkutun nasa min jambillah, ya. Sampai dia membenci orang lain karena Allah.
Summa yarji'u ila nafsihi. Tapi kemudian, enggak berhenti sampai di situ ya. Enggak berhenti sampai dia ya, marah, benci manusia karena Allah. Ya, kalau berhenti sampai di sini bahaya nih. Oh, berarti orang faqih itu adalah orang yang benci sama orang lain karena Allah. Kan gitu. Ya, walaupun ya kita harus benci seseorang itu karena Allah. Ya, karena mungkin dia melanggar syariat, banyak maksiat, menghina syariat Islam dan seterusnya. Nah, kita wajib membenci orang itu. Tapi ada kalimat tambahan, summa yarji'u ila nafsihi fayakunu ashadda laha makta. Tapi dia kembali melihat dirinya sendiri. Dia lihat orang lain, dia benci orang lain karena Allah. Tapi pas dia melihat dirinya sendiri, fayakunu asyaddu laha maktan. Ternyata dia lebih membenci dirinya sendiri. Karena apa? Kekurangannya. Ya. Udah jarang puasa. Hadir ke majelis ilmu malas. Salat rawatib sering ditinggalkan. Bahkan jamaah pun jarang. Nah, kita mengkoreksi diri sendiri gitu ya. Nah, akhirnya kita jadi marah pada diri sendiri. Ya Allah, kenapa ya? Saya kok kalau mau hadir ke majelis ilmu, malasnya bukan main. Salat jamaah, malas bukan main. Salat rawatib, salat nawafil, jarang saya lakukan. Apalagi puasa misalnya. Nah, kita terus koreksi diri sendiri. Akhirnya kita marah pada diri sendiri. Ya Allah, kok kenapa saya seperti ini? Nah, itu kata Abu Darda. Maka orang yang sudah sampai level itulah, dia orang faqih, betul-betul faqih. Orang berilmu betul, ya seperti itu dia. Akhirnya dia ya selalu melihat pada dirinya, kekurangan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang muhasabah terhadap dirinya itu, maka faidah kedua apa? An ya'rifa haqqallahi ta'ala alaih. Dia akan mengetahui haknya Allah Ta'ala terhadap dirinya. Hak Allah atas dirinya atau kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna dzalika yurisuhu maktu nafsihi wal izra'u 'alaiha. Orang yang tahu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan membuatnya mencela, ya, marah terhadap dirinya sendiri. Itu. Orang kalau dia tahu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berusaha membebaskan dirinya dari kekurangan. Wa yukhallisuhu minal ujub. Dia akan membersihkan dirinya dari sifat ujub, berbangga diri tadi. Wa ru'yatul amal, membersihkan dirinya dari amalan yang riya. Wa yaftahu lahu babal khudu' wal dhul wal inkisar baina yaday rabbih. Nah, maka dia akan membuka pintu al-khudu'. Apa itu al-khudu'? Nah, khudu' itu adalah pintu ketundukan kepada Allah Ta'ala, menghinakan dirinya di hadapan Allah Ta'ala, wa dhul wal inkisar baina yaday rabbih. Nah, dan dia akan apa? Pasrah ya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ya'su min nafsihi, dan dia merasa putus asa. Tapi pada dirinya sendiri maksudnya. Nah, akhirnya dia berusaha memperbaiki diri, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan memang wa annan najata la tahsulu, keselamatan hidup itu tidak mungkin dicapai, la tahsulu lahu, tidak mungkin didapatkan oleh dia illa bi afillahi ta'ala, kecuali dengan ampunan dari Allah Ta'ala, pemaafan dari Allah Ta'ala, wa maghfiratihi wa rahmatih, kecuali dia mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa? Fa inna min haqqihi au min haqqillahi ta'ala an yuta'a fala yu'sa, karena haknya Allah adalah ditaati, kita tidak bermaksiat kepadanya. Wa ayyudhkara fala yunsa, kita selalu ingat Allah dan tidak lupa Allah. Wa an yushkara fala yukfar, dan hak Allah itu adalah kita bersyukur kepadanya dan tidak mengingkarinya. Maka orang yang dia melihat keburukan dirinya, muhasabah terhadap dirinya, itu yang akan terjadi. Dia tahu haknya Allah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Oleh karenanya penting sekali kita berusaha untuk muhasabah diri setiap hari.
Waktunya kapan ya? Kapan saja. Ya. Pas di rumah lagi sendiri itu hitung-hitung, ya Allah. Dosaku apa hari ini? Kesalahanku apa hari ini? Ya, kekuranganku apa hari ini? Aku menghabiskan waktuku untuk apa dan seterusnya. Oh, aku ternyata seharian ini nggak pernah buka Al-Quran. Oh, aku ternyata untuk zikir sempurna setiap ba'da sholat wajib aja nggak bisa. Oh, aku ternyata menghabiskan waktuku banyak untuk begadang atau baca-baca berita dari medsos dan seterusnya. Itu ternyata paling banyak waktu aku gunakan. Nah, itu. Akhirnya dia sadar bahwa dia banyak kurangnya dan dia akan berusaha memperbaiki dirinya. Nah, ini Bapak Ibu dan ikhwas sekalian. Itu di antara faidah muhasabatun nafas. Berarti ada berapa faidahnya minimal? 2. Satu apa? Mengetahui aibnya sendiri. Yang kedua, mengetahui haknya Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Atau mengetahui kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk bab baru, yaitu as-sabr. Sabar. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, qala al-muallif rahimahullah, innallaha subhanahu ta'ala ya wa ta'ala ja'ala as-sabra jawadan la yakbu wa sariman la yanbu wa jundan ghaliban la yuhzamu wa hisnan hasinan la yuhdamu. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kesabaran itu seperti apa? Kuda yang tak pernah letih, seperti pedang terhunus yang tak pernah tumpul, seperti pasukan atau tentara pasukan perang yang tak pernah terkalahkan, seperti benteng yang melindungi yang tidak akan hancur. Fahuwa wan nasru, kesabaran dan pertolongan itu akhwani saqiqani, 2 saudara kandung. Jadi orang yang bersabar pasti mendapatkan pertolongan. Itu maka disebut as-sabru wan nasru akhwani saqiqani. Wa qad madahallahu azza wa jalla fi kitabihi as-sabirin. Sungguh Allah telah memuji orang-orang sabar di dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Wa akhbaru annahu yu'tihim ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepada orang sabar tanpa ada batas. Nah, tanpa ada batas. Bighairi hisab. Wa akhbaru annahu ma'ahum bihidayatihi wa nasrihil ajiz wa fathihil mubin. Dan Allah memberitahu kita bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah akan memberikan petunjuknya, Allah akan memberikan pertolongannya, Allah akan membukakan kepadanya ya wa fathuhu al-mubin, dibukakannya pintu mata hatinya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wasbir, bersabarlah kamu, isbiru ya, wasbiru, bersabarlah kalian, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ini ma'iyatullahul sabirin ya. Kebersamaan Allah dengan orang yang sabar. Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah bersama orang sabar itu. Allah menyatu dalam diri orang sabar atau piye? Menyertai itu Allah dekat dengan orang sabar apa piye? Ya, apa yang dimaksud membersamai orang sabar itu? Nah. Ya jelas. Makanya Allah ma'as sabirin. Ma'iyatullah. Ya. Allah akan membelanya, Allah akan menolongnya, Allah akan menguatkannya. Ya. Ma'ahu nasruhu wa ta'yiduhu. Ya, itu. Nah, tentu nanti warizku dan lain sebagainya. Itu orang sabar itu akan senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ma'iyatun khosoh ya. Kebersamaan yang khusus bagi orang-orang utama. Ma'iyatullah al-khosoh. Karena ada ma'iyatullah al-ammah ya, kebersamaan Allah yang bersifat umum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini ma'iyah al-ammah. Kalian itu siapa? Seluruh manusia. Tidak ada satupun manusia yang luput dari ilmu Allah Ta'ala. Dimanapun orang berada, di situ ada Allah. Tapi
Maksudnya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bukan zatnya Allah taala, tetapi ilmu dan pengawasan Allah taala. Sementara orang mukmin, orang sabar, dia dibersamai oleh apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dibersamai, ya, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketika perang itu ada 100 orang yang sabar bisa mengalahkan 1000. Surah apakah itu? Ya gelibu mi'atun sabirun ya. Allah, dicari dulu Pak Nasir. Itu surah apa? 100 orang bisa mengalahkan 1000 orang. Ini kita bisa temukan ini dalam surah Al-Anfal ya. Ya ayuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum isruna sabirun yaglibu mi'ataini wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Nah, itu dari surah Al-Anfal ayat 65. Jadi wahai Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, nah, apa kata Allah? Kobarkanlah semangat kepada orang-orang beriman untuk berperang. Iyyakum minkum isruna sabirun. Jika jumlah mereka ada 20 orang tapi sabar, apa yang akan terjadi? Dia akan mengalahkan ya gelibu mi'atain, mengalahkan 200 orang. Mi'atain, 20 bisa mengalahkan 200 orang. Itu surah diantaranya surah Al-Anfal ayat 65. Sabar itu diantara keutamaannya. Baik. Maka beruntunglah orang yang sabar. Dia akan mendapatkan kebersamaan Allah Ta'ala dengan kebaikan dunia dan akhirat. Dia akan mendapatkan kemenangan. Dengan sabarnya itu mendapatkan kenikmatan, nikmat lahir, nikmat batin. Bahkan Allah akan menjadikan dia sebagai pemimpin dalam agama. Karena al-imamah fid din manutatan bis-sabri wal yakin. Kepemimpinan dalam agama itu akan didapatkan dengan sabar dan yakin. Dan bahkan Allah akan berikan petunjuk pada orang sabar. Sebagaimana terangkan dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 23. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina, mendapat petunjuk dari perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Nah, ini di situ sebutkan lamma sabaru, karena dia sabar. Nah, dan orang yang sabar itu jelas kebaikan untuk si pelakunya. Maka dalam Al-Quran surah yang sama As-Sajdah ayat 100, surah Al-Anfal apa ya? Surah Al-Anfal Allah Ta'ala mengatakan apa? Wala in sabartum, jika kalian sabarlah huwa khairul lisabirin, maka itu lebih baik baginya, ya, atau lahu khairul lisabirin, lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Itu. Kemudian kalau sabar diiringi dengan takwa, kita udah sabar lalu bertakwa pula. Nah, maka kita bisa mencegah tipu daya musuh. Bisa mencegah la yadurru kaidu al-aduwi, bahkan tipu daya musuh tidak akan membahayakan kita. Walaupun dia punya kekuasaan. Kalau kita sabar, bertakwa kepada Allah Ta'ala, tidak akan bisa dibinasakan oleh orang-orang yang musuh-musuh yang memusuhi kita. Nah, itu diterangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 120. Allah bilang apa? Wa in tasbiru wa tattaqu. Jika kalian sabar, kalian bertakwa, la yadurrukum kaiduhum, tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka syai'an sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit. Nah, sesungguhnya Allah meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Itu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain.
Itu kehebatan orang sabar. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan, Allah itu cinta sama orang sabar. Dan ini jelas, ayat yang menjelaskan Allah mencintai orang sabar merupakan apa? A'zamu targhibin lirragibin. A'zamu targhib lirragibin. Merupakan dorongan sangat agung bagi orang-orang yang termotivasi. Ya. Paling ampuh. Maka Allah Ta'ala berfirman apa? Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Udah, itu jaminan orang sabar itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Sabar sabar itu ada berapa macam kemarin? 3 ya. Apa yang pertama? As-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam taat kepada Allah. Yang kedua? As-sabru an maksiatillah. Sabar dari berbuat maksiat kepada Allah. Yang ketiga? As-sabru indal musibah. Sabar ketika menghadapi musibah. Itu harus dihadapi dengan kesabaran. Ya. Mau ada musibah kita sabar. Taat kepada Allah kita sabar. Berat. Aduh, ngantuk, capek. Tapi di masjid sayup-sayup terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, capek. Gitu ya. Nah, tapi kita sabar. Enggak ya Allah, saya mau bangun. Walaupun mungkin bangun sempoyongan, nabrak pintu, jedur dia. Dia bangun ya. Terus berusaha untuk wudu agar bisa sholat jamaah. Itu butuh sabar. Kalau nggak sabar nggak mungkin. Nggak sabar kejedut aja, kepalanya kena pintu, aswis, usah ke masjid. Gitu, tidur lagi akhirnya. Karena nggak sabar. Jadi kalau sabar, ya terus akan jalannya. Nah ini. Nah. Fi mazaqatihi walakinna awaqibuhu ahla minal asal. Itu ada kaul ulama ya, as-sabru kas-sibri burrun fi mazaqatihi walakinna awaqibuhu ahla minal asal. Jadi sabar itu bagaikan empedu katanya, kas-sibr. Apa? Murrun fi mazaqatihi, pahit rasanya. Empedu pahit rasanya. Walakinna awaqibahu, tetapi akibat dari pahitnya empedu itu ahla minal asal, lebih manis daripada madu gitu. Jadi sabar itu yang pahit, berat. Tapi nanti akibatnya manis sekali. Gitu. Nah, itu kata para ulama ya. Atau mungkin itu dulu yang kami pelajari gitu ya. As-sabru kasibri itu, sibri itu katanya empedu yang pahit untuk obat. Jadi itu. Nah, intinya berat memang sabar. Tapi ya kalau kita mampu bersabar, awaqibuhu ahla minal asal. Akibatnya yang akan dirasakan itu pasti lebih manis daripada madu. Nah ini kalau bisa lihat. Nah tadi jadi Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Nah, ini. Bahkan orang sabar itu mendapat 3 kebaikan sekaligus disebutkan dalam satu ayat yang sama, yaitu surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah terangkan di situ ya, 3 perkara penting yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Mari kita perhatikan ayat 155 bagian terakhir. Ya, wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang sabar. Alladzina idza asabathum musibah. Yaitu orang-orang yang ketika dia terkena musibah, qalu, dia berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ya. Iya, setiap musibah. Nah, kan alladzina idza asabathum. Musibah apa? Kehilangan motor. Innalillah. Sesungguhnya itu milik Allah. Ya kan? Rezeki milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah. Ya apapun, ya kita kena musibah apapun, ucapkanlah ini namanya kalimatul istirja ya.
kalimat yang isinya pengakuan bahwasannya kita semua akan kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau orang mampu bersabar, dia misalnya minimal mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa yang akan dia dapatkan? Nah, ada 3. Pertama, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim. Nah, mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan sholawat, salam kesejahteraan dari Tuhan mereka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Warahmah. Mereka akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Wa ulaika humul muhtadun. Mereka inilah orang-orang yang mendapat petunjuk tuh. Jadi orang sabar itu satu akan mendapatkan sholawat dari Allah, yang kedua akan mendapatkan kasih sayang Allah, dan yang ketiga akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka waja'alal fawza bil jannati wa najata minan nar wa la yahdi bihi illa as-sabirun. Bahkan nanti dalam ayat yang lain Allah akan memberikan kemenangan kepada orang sabar berupa surga, dan Allah akan memberikan kepada dia keselamatan dari siksa api neraka, dan tidaklah mungkin orang dapat keuntungan ini kecuali siapa? Orang-orang yang sabar. Berdasarkan ayat Allah Ta'ala dalam surah apa? Al-Mu'minun ayat 111. Allah bilang apa? Inni jazaituhumul yaum bima sabaru. Nah, ada gitu ya. Aku akan membalas mereka pada hari ini disebabkan karena kesabaran mereka, wa annahum humul faizun, dan sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang, mendapatkan kemenangan. Itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi orang sabar itu akan dibalas pasti oleh Allah. Balasannya surga, dijauhkan dari siksa api neraka. Sebab sabar. Nah. Maka wa khassa bil intifa'i bi ayatihi ahla sabar wa ahla syukur tamyizan lahum bihadzal hadz al mawfur. Nah, wa qala subhanahu wa ta'ala fi arba'i ayatin min kitabihi jalla wa ala. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Allah adalah orang-orang sabar, orang-orang syukur. Nah, untuk membedakan mereka dengan apa? Dengan ya, sesuatu yang mereka dapatkan yang sangat melimpah itu ya. Bi al-hadz al-mawfur ya, bi al-hadz al-mawfur. Maka dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman dalam surah apa ini? Surah Ibrahim ya. Dalam 4 ayat ya. Surah Ibrahim, surah Luqman, Ibrahim ayat 5, surah Luqman ayat 31, surah Saba ayat 19, dan surah Asy-Syura ayat 33. Nah, Allah sebut sama dalam 4 ayat ini dengan kalimat yang sama. Fi arba'i ayatin min kitabillahi azza wa jalla. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi siapa? Likulli sabarin syakur. Bagi orang-orang yang sangat sabar dan pandai bersyukur. Nah ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian sabar itu adalah ya, akhiyatul mu'minil lati yajulu summa yarji'u ilaiha, katanya. Kata Syekh Ahmad Farid ya. Jadi kesabaran itu, teman sekalian, itu bagaikan poros yang berputar ya, bagi seorang mukmin. Jadi itu. Jadi kemanapun ya selalu berputar. Jadi selalu ada bersama orang mukmin. Wasaku imanihi allati la i'timada lahu illa 'alaiha. Dan itu merupakan ya pijakan keimanan dia yang dia tidak bisa bersandar kecuali dengan kesabaran itu sendiri. Fala imana liman la sabara lahu. Maka tidak dianggap seseorang itu punya iman yang sempurna bagi orang yang tidak sabar. Orang tidak sabar itu tidak dianggap imannya sempurna. Wa in kana fa imanun qalil min ghayatid dha'f. Seandainya pun dia punya iman, pasti imannya sedikit, imannya lemah sekali. Nah, tipis. Kalau dia nggak bisa sabar. Maka orang yang tidak sabar itu ya di antara golongan orang yang
Mimman ya'budullaha ala harfin, ya, menyembah Allah tapi hanya ya di ujungnya saja gitu. Artinya tidak kokoh keimanannya. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau dia dapat kebaikan dia beriman, tenang dia. Tenang. Ini ciri-ciri orang yang sabarnya hanya di ujung imannya. Ketika dapat nikmat, wah dia merasa tenang sekali hidupnya. Tapi ketika dia dapat musibah, apa yang terjadi? Inqalaba ala wajhihi. Dia berbalik, melengos, ya, tidak sabar gitu ya. Inqalaba, dia berbalik ala wajhihi, seperti semula, ya. Maka orang yang seperti ini khasirad dunya wal akhirah. Dia rugi dunia dan akhirat. Itu. Maka walam yahzu minha illa bi safaqatil khasirah. Nah, orang yang seperti ini yang tidak punya rasa sabar, jika dia tidak mendapatkan apa? Kalau enggak dapat, kalau dia tidak mendapatkan kesabaran itu, apa yang akan terjadi pada dirinya? Kan tadi ya, orang yang lemah imannya itu dia akan berbalik gitu ya. Ketika kena musibah dia akan berbalik jadi kafir. Ini orang rugi dunia akhirat. Gitu. Rugi dunia dan akhirat. Dan dia tidak akan mendapatkan apa? Kebaikan itu illa bisofaqatil khasirah. Ya. Tidak akan mendapat kebaikan selain kerugian. Orang yang gak sabar itu gak dapat kebaikan. Pasti rugi terus hidupnya. Apa-apa selalu rugi. Ya, nah itulah perasaan orang yang tidak sabar, ya. Ya. Ketika sakit. Kebalikan berarti kalau ini. Iya. Jadi kalau bahagia justru dia lupa sama Allah. Pas sulit baru dia ingat sama Allah. Gitu. Baik atau tidak? Tidak baik, itu kufur nikmat itu. Udah dikasih kesehatan malah tambah hancur. Waktu sakit benar dia. Nah, waktu dia susah, waktu dia bahagia, senang, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang begitu berarti lupa diri. Nah, kebalikan dari yang tadi ceritakan, ya. Kalau ini pas dia senang, tenang. Tapi pas dia sulit, sempit hidupnya, gelisah, bahkan mungkin dia berbalik. Nah, itu seperti yang digambarkan dalam surah Al-Fajr itu, ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dan adapun manusia itu ketika diuji oleh Allah Ta'ala, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, dia bilang, Allah sedang memuliakanku. Nah, tapi amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Tapi saat dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesempitan rezekinya, ini Allah sedang menghina saya. Nah, Allah sedang menghinakan saya. Enggak. Ya, kalau orang mukmin, kita ketika diberi kebaikan, ya, kita ingat sama Allah. Ketika kita disempitkan, kita juga ingat sama Allah, tidak mengeluh. Itu. Jangan seperti yang Allah gambarkan dalam surah Al-Ma'arij, selalu mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan banyak berkeluh kesah.
idza massahu syarru jazua. Kalau dia tertimpa keburukan dia enggak sabar. Ngeluh terus. Nah, kalau ini kebalikan yang antum ceritakan. Wa idza massahul khairu manua. Tapi kalau dia diberikan kelapangan, kebaikan, dia pelit. Nah, itu. Orang yang begitu itu ya punya penyakit halu namanya. Halu. Innal insana khuliqa halu. Nah, ya itu jelek. Terbalik juga buruk gitu. Pas sakit, susah ingat sama Allah, pas lapang, sehat, lupa sama Allah. Ya itu juga buruk. Sama seperti orang kafir. Orang kafir pas di tengah laut, terombang-ambing oleh ombak, ingat sama Allah. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah, selamatkan kami. Udah berhasil selamatkan ke dunia, hidupnya sejahtera, boro-boro manggil-manggil Allah gitu ya. Nah, itu. Gimana bunyi ayatnya? Nah, itu. Ada orang yang seperti itu ya. Itu. Pas udah mereka lapang, malah syirik gitu ya. Ya itu sama dengan yang antum ceritakan itu. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi Bapak-bapak dan ikhwat sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, itulah sabar, dia bagikan roda yang terus berputar bersama dengan hidup kita. Nah, ini. Nah, lalu di sini disebutkan. Nah, dulu di sini di kitab terjemahnya nggak ada ya, nggak ditulis. Dulu Nabiullah Isa alaihi salam, ya, Fakhuyira Isa adrakahu as-su'ada'u bi sabrihim wa taraku ila alal manazil bi syukrihim wa saru baina janahi as-sabri wa syukr ila jannatin na'im. Nah, jadi Nabiullah Isa alaihissalam ya mendapatkan orang-orang yang bahagia karena kesabaran mereka. Bahkan Nabi Isa melihat orang-orang sabar itu naik ke atas kedudukan yang paling tinggi, ila a'lal manazil. Disebabkan apa? Kesyukuran mereka. Karena mereka berjalan di antara dua sayap. Dalam tanda kutip, sayap penting, yaitu as-sabru wa syukru. Jadi manusia itu harusnya berjalan baina janahai as-sabri wa syukur. Sabar ketika kena musibah, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Itu. Nah, itu harusnya begitu ya. Waktu mendapat musibah sabar bukan main, tapi ketika mendapat nikmat dia bersyukur. Bisa sih, pasti bisa ya. Nah, kalau orang mampu melakukan hal itu, dzalika huwal wa dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah dia karunia Allah taala yang Allah berikan kepada siapa? Siapa saja hamba-hamba yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Sungguh Allah itu Maha memiliki karunia yang besar. Ya, dalam surah Al-Jumu'ah. Terakhir, ya. Lamma kana al-imanu nisfaini. Nah, iman itu terbagi dua ya. Nisfus sabrin, sebagian iman itu adalah kesabaran, wa nisfun syukrun. Dan sebagian lagi ada kesyukuran. Nah, itu. Maka ya, wa kana haqiqiyan ala man nasaha nafsahu wa ahabba najataha wa asara sa'adataha alla yuhmila hadainil aslain katanya. Bagi siapa saja orang yang menginginkan keselamatan, kasihan pada dirinya sendiri, ingin selamat, ingin bahagia hidupnya, alla yuhmil, maka janganlah dia meremehkan hazaini al aslain, meremehkan dua perkara pokok ini, yaitu apa? As-sabru wasyukru. Sabar syukur itu enggak boleh diabaikan. Wa ayyaj'ala ya sirahu ila Allah ta'ala baina hadaini tariqatain atau tariqaini. Dan hendaklah dia menjadikan jalan dia menuju kepada Allah taala di antara dua jalan ini, jalan sabar dan jalan syukur. Agar apa? Liyaj'alahu Allah taala yauma liqaihi ma'a khairi al-fariqain.
supaya Allah menjadikan kita pada hari kita bertemu dengan Allah Ta'ala bersama orang-orang yang baik, yang selamat. Nah ini, jadi sampai sini dulu ya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. InsyaAllah nanti kita akan lanjut di pekan yang akan datang tentang hakikat dan makna sabar dan pembagian sabar insyaAllah. Sementara sampai sini, sebelum diakhiri apakah ada yang mau ditanyakan? Ya silakan. Mas Fahmi. Nah. Ada orang lain yang merasakan nikmat gitu, kita kayak ada terbesit pikiran iri terhadap orang. Ketika bikin musibah, tapi orang lain kalau merasakan nikmat terbesit kayak ada rasa iri, kemudian ini nggak boleh kayak gitu. Ya. Dalam pikirannya itu, ya. Apakah sudah termasuk sabar atau masih apa ya? Kalau terbesit itu apakah itu was-was atau emang berusaha sabar atau gimana? Kadang terbesit. Pas orang dapat nikmat, kita gimana? Dapat musibah kok dia enggak? Ketika kita dapat musibah kita ngomong dalam hati ya, kok dia enggak, kenapa saya kan gitu. Ya. Nah, tapi pas dapat nikmat, enggak, terus ini bisikan setan, ini bisikan setan. Apakah itu termasuk sabar atau terbentengi dari was-was itu atau gimana? Kalau dia sadar berarti dia berusaha membentengi dirinya dengan kesabaran. Nah, tinggal dia sadar enggak? Nah, kalau dia sadar, terbersit gitu ya di pikiran kita, ya Allah kok saya kena musibah gitu ya. Kenapa enggak yang lain aja gitu ya? Kok saya gitu ya? Terbersit doang, itu masih masuk dalam kategori sabar. Berarti dia bisa mengendalikannya, dia tidak ucapkan itu. Nah, itu masih termasuk kategori sabar dia. Enggak sabar itu kalau dia tidak bisa mengendalikan diri, itu kan masih bisa dia. Karena as-sabr itu kan habsun nafas, mampu mengendalikan dirinya gitu. Habsun nafsi, habsun habisa yahbasu nafsahu. Mengendalikan dirinya itu sabar. Tapi kalau mengendalikan diri terus terbesit lagi terus mengendalikan diri. Gitu terus peperangan memang. Karena syaitan akan tidak senang kalau kita sabar. Jadi harus dilawan terus. Harus dilawan terus. Nah, bacalah surah Al-Falaq misalnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu. Supaya godaan-godaan, gangguan syaitan itu bisa kita tolak gitu ya. Ya itu Mas Fahmi. Nah, ya silakan. Iya, kesimpulannya itu. Kalau dia bisa sabar tapi nggak bisa syukur, imannya nggak sempurna. Separuh. Atau sebaliknya, bisa syukur tapi nggak bisa sabar. Itu orang itu imannya nggak sempurna. Kalau bisa dua-duanya, itulah sempurna. Kalau dua-duanya nggak ada, berarti imannya betul-betul payah itu. Kalau kena musibah nggak sabar, dapat nikmat nggak syukur. Wah ini orang nggak punya iman itu orang. Ya itu. Ya itu. Pak Jarwo, Allah a'lam bishawab. Nah, masih ada teman-teman? Oke. Udah jelas ya teman-teman? Gak ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita berupa kesabaran ya dan kesyukuran ya, sehingga kita hidup ini mampu berjalan diapit oleh kedua sifat mulia tadi, sabar dan syukur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang terakhir, mari kita terus biasakan melakukan muhasabah diri sendiri ya. Kalau perlu dicatat kesalahan saya apa, kelemahan saya apa. Lalu minta bantuan teman kita, pasangan hidup kita, tolong dong begini dan seterusnya. Saya kira ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya akhiri wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.